Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa, salam sehat selalu ya untuk anak-anak. Langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini dengan materi soal dan penyelesaiannya. Ini adalah merupakan materi dari LUS kemarin atau latihan ujian sekolah yang mata pelajarannya fisika dan kemarin tahun 2020-2021 pada semester 2 ini. Kita mulai dengan melihat soal yang pertama. Pada soal pertama, di sini disebutkan bahwasanya hasil pengukuran panjang sisi sebuah bujur sangkar dengan menggunakan jangka sorong adalah seperti pada gambar berikut ini. Maka luas bujur sangkar tersebut berdasarkan angka penting adalah titik-titik sentimeter persegi. Sekarang, sebelum kita memilih jawaban, kita lihat dulu pada skala hasil pengukuran yang ada di gambar ini. Kita melihat bahwasanya angka yang terlihat sebelum angka 0 pada skala bawah itu adalah angka 5. Kemudian di sebelah kanan angka 5 ada 3 strip atau 3 skala. Tentu berarti terbaca 5,3. Artinya sudah 5 cm lewat 3 mili. 5 cm ini ditunjukkan pada angka 5 pada skala atas. Kemudian 3 mili itu adalah 3 strip pada skala atas juga. Jadi sudah 5,3. Selanjutnya 5,3 berapa? Ini dapat kita cari skala mana yang berhimpit. Di sini kita bisa lihat bahwasanya berhimpitnya skala tersebut adalah pada hitungan skala ke-8 untuk skala di bawah. Sehingga tinggal kita tuliskan saja angka 1 digit yang ada di belakang angka 3, yaitu angka 8. Maka hasil pembacaannya adalah 5,38. Ini adalah merupakan sisinya. Maka untuk mencari luasnya, luas bujur sangkar tentu sisi kali sisi. Berarti 5,38 kali 5,38 cm. Dan tentu kalau kita kalikan hasilnya adalah 28,944. Nah, berdasarkan angka penting, jawabnya adalah 28,9 cm persegi. Dan jawabnya tentu adalah D ya, bukan A ya. Kalau 538 itu memang A. Jawabnya yang benar di sini adalah D, bukan A. Sekali lagi. Kita teruskan soal kedua. Soal kedua ini berbunyi, seorang anak berjalan lurus 6 meter ke utara, kemudian belok ke timur sejauh 8 meter, dan belok lagi ke selatan sejauh 12 meter. Perpindahan yang dilakukan anak tersebut dari posisi awal adalah titik-titik. Untuk soal kedua ini adalah soal tentang vektor perpindahan. Berarti kita harus mengingat lagi bagaimana materi tentang vektor itu. Yang jelas, pada saat kita ingin menghitung dan mengerjakan soal tentang perpindahan, kita harus ingat mata angin, ya, mata angin yang ketika SD mungkin sudah diajarkan. Kalau mata angin ke atas itu berarti utara, kemudian ke bawah itu selatan. Terus ada lagi panah ke kiri dan ke kanan. Yang ke arah kiri itu berarti arah barat, sedangkan yang kanan adalah arah timur. Kemudian kita perlu tahu lagi arah antara utara dan timur itu namanya timur laut. Kemudian antara timur dengan selatan nama arahnya tenggara. Terus berikutnya antara selatan dengan barat itu namanya adalah barat daya, dan antara barat dengan utara namanya adalah barat laut. Selanjutnya kita ilustrasikan gerakan seorang anak yang berjalan tadi. Berjalan lurus 6 meter ke utara. Berarti kita harus buat arah dengan anak panah, yaitu dari titik permulaan menuju ke utara. Berarti dalam gambar menuju ke atas, arah utara. Dan perpindahannya kita anggap saja dari A menuju ke B. Ini tadi perpindahannya adalah sejauh 6 meter. Setelah ke utara 6 meter, anak tersebut belok ke arah timur. Timur itu kalau di mata angin tadi tentu arahnya ke kanan. Dan bisa kita ilustrasikan dari B menuju ke C. Dan tadi disebutkan jauhnya adalah 8 meter. Setelah itu dilanjutkan lagi perjalanannya
belok ke selatan ya sejauh 12 meter. Berarti dari titik C kita anggap menuju ke titik B, dan dari C ke D ini jauhnya adalah 12 meter. Nah, itulah yang akan dicari, perpindahan dari A ke B, B ke C, C ke D. Nah, perpindahan dari yang disebutkan itu tadi, itu sebenarnya adalah sama dengan resultan, ya, vektor dari AB, BC, CD. Dan tentu vektor resultannya itu adalah vektor AD. Ya, yang ditanyakan itu berapa panjang vektor AD. Untuk mencari panjang vektor AD, tentu kita bisa lebih menyederhanakan perjalanan, yaitu dari A menuju ke D aksen, kita anggap saja. Dari A ke D aksen, kemudian dari D aksen ke D. A ke D aksen tadi 8, karena sama dengan BC, ya, 8 meter. Kemudian D aksen ke D, itu tentu, ya, karena dari C ke D tadi 12 meter, sedangkan CD aksen itu sama dengan BA kan ya. Sehingga CD aksen berapa? 6. Kalau CD aksen 6, sedangkan dari C ke D itu 12, maka D aksen D tentu juga 6. Ya, jadi berarti dapat kita ambil saja segitiga A, D aksen D. Kita pindahkan A, D aksen D. Jadi AD aksen tadi 8, D aksen D itu tadi 6. Nah, ini maka merupakan segitiga istimewa. Kalau ada 8, ada 6, maka berapa sisi miringnya? Oke, berarti dengan gampang sebetulnya 10 ya. Dari mana 10? Tentu dari rumus Pitagoras. Ya, AD kuadrat itu sama dengan AD aksen dikuadratkan ditambah dengan D aksen D dikuadratkan dan kemudian dicari akarnya semua. Jadi berarti akar dari 8 kuadrat itu 64 ditambah dengan 6 kuadrat itu 36. 64 ditambah 36 tentu hasilnya adalah 100. Akar 100 ya berarti 10 nilai AD. Dari sini dapat kita jawab bahwasanya panjang vektor AD itu adalah 10 meter dan arahnya ke arah tenggara. Karena arah AD itu adalah menunjukkan arah antara timur dengan selatan, itu arah tenggara. Jadi dapat kita jawab tadi, jawabannya adalah yang A ya, 10 meter arah tenggara. Kita teruskan dengan soal berikutnya, yaitu soal ketiga. Soal ketiga ini, grafik di bawah ini menggambarkan kecepatan mobil yang sedang bergerak lurus beraturan dan bergerak lurus berubah beraturan. Jarak yang ditempuh mobil setelah bergerak 6 sekon adalah titik-titik. Kalau kita lihat grafiknya di situ, pada detik ke-0 sampai detik ke-2, itu mobil tadi bergerak dari kecepatan awal 20 menjadi 30 ya, meter per sekon. Berarti gerak lurus berubah beraturan. Kemudian dari detik ke-2 sampai detik ke-4, gerak lurus beraturan. Sedangkan dari detik ke-4 sampai ke-6 itu angkanya bergeser ya. Harusnya pada garis putus-putus yang tengah itu tepat di bawahnya itu angka 4. Kemudian garis putus-putus di sebelah paling kanan yang tegak itu harusnya angka 6. Nah, sehingga dari detik ke-4 sampai detik ke-6 itu juga gerak lurus berubah beraturan. Namun kecepatannya dari 30 meter per sekon menjadi 40 meter per sekon. Kalau kita menjumpai soal dalam bentuk grafik seperti ini dan kita disuruh mencari jarak yang ditempuh, maka kita langsung bisa cari luas daerah di bawah grafik. Maka kita harus lukis dulu grafiknya. Ya, grafik yang ditunjukkan oleh gambar tadi, kita gambar saja. Garis yang merah itu ya, kita fokus. Terus di bawah grafik itu tentu ada 3 bidang sebetulnya. 3 bidang. Yang pertama di paling kiri itu bidang trapesium. Kemudian bidang yang kedua yaitu bidang persegi panjang. Dan bidang ketiga paling kanan juga trapesium. Untuk bidang trapesium itu kita belah, kita potong menjadi 2, yaitu menjadi segi 4 dan menjadi segitiga. Segi 4-nya di situ panjangnya itu adalah yang ke atas ya, karena angkanya 20, walaupun gambarnya lebih pendek tapi angkanya 20. Sedangkan lebarnya itu adalah 2. Kalau kita mencari luas persegi panjang, panjangnya 20, lebarnya 2, maka berapa luasnya? Ya panjang kali lebar ya, 20 kali 2. Berapa hasilnya? 40 tentunya. 40 ya, kita tidak usah kasih satuan dulu karena sempit. Terus yang kedua, trapesium tadi dipotong menjadi 2. Yang pertama segi 4, yang kedua adalah segitiga. Nah, tentu kalau luas segitiga, yakin ya, nggak lupa. Luas segitiga yang barusan muncul itu
luas segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya kan dari 0 sampai 2, berarti 2 ya. Setengah kali 2, 1 kan. Kemudian tingginya dari 20 ke 30, kan 10 ya. Jadi kalau 1 kali 10 berapa? Ya 10 tentunya. Jadi luasnya berarti 10. Sudah 2 bidang yang kita cari, ada 40 dan ada 10. Kita cari bidang yang berikutnya di sebelah kanannya, itu bidang segi 4 juga. Dan kalau kita cari luasnya, panjang juga kali lebar ya. Panjangnya berapa? Dari 0 sampai 30 tentu 30. Lebarnya dari 2 sampai 4 tentu 2. Jadi kalau 30 kali 2 tentu hasilnya 60 ya. Terus menjelang akhir dari grafiknya, grafik paling kanan di situ berupa trapesium lagi. Maka kita belah menjadi 2 lagi, kita potong menjadi 2 yaitu persegi panjang. Dan persegi panjang ini tentu sama dengan sebelah kirinya. Ya, panjangnya 30 dan lebarnya 2. Jadi luasnya adalah 60. Dan terakhir segitiga. Segitiga itu setengah alas, ya alasnya dari 4 sampai 6 tentu 2 juga, kali setengah, setengah kali 2, 1. Tingginya kita lihat dari 30 ke 40, 10 juga ya. Jadi 1 kali 10 tentu luasnya juga 10. Maka jarak yang ditempuh mobil secara total itu bisa kita jumlahkan luas daerah yang di bawah grafik tadi, yaitu 40 ditambah 10 ditambah 60 ditambah 60 dan terakhir ditambah 10. Berapa jumlahnya? Ya, tentu 180. Jadi jarak yang ditempuh mobil adalah 180 meter. Dan kalau kita lihat jawabannya itu ada di option atau pilihan D. Kita teruskan dengan bagian berikutnya, yaitu soal nomor 4. Soal nomor 4 ini merupakan materi tentang gerak melingkar. Sebuah benda bergerak melingkar dengan kecepatan awal 5 radian per sekon. Kalau di sini satuannya radian per sekon, itu kecepatannya yang dimaksudkan adalah kecepatan sudut ya. Sedangkan kecepatan sudut awal itu simbolnya adalah omega 0 atau omega O. Maka angka 5 radian per sekon ini bisa kita kasih tanda dia itu adalah omega 0. Dan omega 0-nya berarti 5 radian per sekon. Kemudian kalimat selanjutnya, dan mengalami percepatan sudut. Percepatan sudut itu kalau dinyatakan dalam simbol tentu alfa ya. Dan 0,5 radian per sekon kuadrat. Di situ tentu adalah nilai dari alfa. Jadi alfanya adalah 0,5 radian per sekon. Kalau ditanyakan kecepatan benda pada detik keempat, berarti T-nya 4. Maka kita ingat bahwa benda ini melakukan gerak melingkar berubah beraturan dengan kecepatan awal omega 0 dan dengan percepatan alfa. Berarti kita gunakan rumus omega T sama dengan omega 0 plus alfa kali T. Omega 0-nya 5, kemudian alfanya 0,5 dan T-nya 4. Sehingga kita bisa cari 5 ditambah 0,5 kali 4 itu 2. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Tentu satuannya adalah radian per sekon. Dan pilihan jawabannya tentu adalah D. Kemudian yang soal berikutnya, terakhir, soal kelima. Seseorang bermasa 55 kg berada di dalam lift yang sedang bergerak itu. Tulisannya sedang bergerak ya, salah. Yang sedang bergerak menuju lantai dasar. Jika desakan kaki orang tersebut terhadap lift adalah 450 Newton dan G adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka percepatan gerak lift adalah titik-titik. Kita ketahui bahwasanya massa seseorang 55 ini kita nyatakan dengan M ya. Atau M1 boleh karena nanti mungkin ada M2 atau M saja. M 55 kg. Kemudian yang selanjutnya ada angka 450 Newton. Ini kita berikan simbol saja dengan W2, berat yang kedua. Dan juga ada G di sebelah kanannya itu nilainya 10 meter per sekon kuadrat. Dan kita langsung buat sebuah ilustrasi. Di sini ada lift, di dalamnya ada orang. Karena orang memiliki massa, terkena gravitasi berarti dia memiliki berat. Beratnya arahnya ke bawah, tunjukkan dengan panah W1 ya. W1. Kemudian W1 ini tentu berat atau W saja juga boleh. Oh ya, untuk W2 ini kita ganti dengan N ya nanti ya. Ini nggak bisa diganti, langsung diganti saja, kalian ganti dengan N. Jangan W2 karena lebih enak kita nyatakan dalam bentuk N. Ya, diulangi. Anak memiliki berat atau orang tadi memiliki berat, berarti arah gaya beratnya ke bawah. Dan karena orang tersebut menekan lantai lift, maka lantai lift akan memberikan gaya reaksi yang arahnya ke atas, yang tadi kita sebut dengan N. Di situ masih tertulis W2, sekali lagi, Bapak ingatkan, N itu diganti N,
Jadi panah yang ke bawah itu adalah W1 atau W saja, yang ke atas itu adalah N. Nah, untuk mencari W1 itu adalah M kali G, yaitu massa orang ya, 55 kali 10. Hasilnya tentu 550 dan satuannya Newton. Sedangkan untuk mencari N, tadi pengganti W2, N-nya sudah diketahui ya, 450 Newton. Tentu kalau lift ini bergerak ke bawah, gaya yang ke bawah W1 itu positif, nanti searah dengan gerakan lift, dan arah dari panah yang ke atas yaitu N itu nanti bertanda negatif. Sehingga kalau kita cari gaya totalnya yang bekerja pada orang ini adalah F tot sama dengan W1 min N. W1 tadi sudah kita cari 550 Newton, min N, N-nya 450. Jadi F totalnya 100 Newton. Berdasarkan hukum Newton kedua, kalau ada sebuah benda yang bergerak, maka percepatan, hubungan antara percepatan dengan gaya itu dinyatakan dengan sigma F sama dengan M kali A. Di sini tidak Bapak tulis ya, langsung saja F total, karena sigma itu juga artinya total. F total sama dengan M kali A. Karena yang bekerja pada benda di sini, lift dan orangnya masanya 55 M1. Sedangkan liftnya, kalau beratnya ya, gaya normalnya tadi adalah 450, tentu massa dari lift itu adalah 45. Sehingga persamaannya menjadi F total sama dengan M1 plus M2 kali A. Dan bisa kita cari F totalnya, tadi sudah ketemu 100 ya. Maka F total kita ganti 100, M1 kita isi 55, dan M2 atau gaya massa lift itu 45 kali A. 55 ditambah 45 tentu 100. Berarti persamaannya sebelum ketemu 1 itu ada 100 sama dengan 100 kali A. Untuk mencari A tentu 100 dibagi 100 ya, 1 jawabannya. Baik, demikianlah anak-anak untuk penyelesaian soalnya. Maka untuk mengetahui sejauh mana anak-anak bisa memahami penyelesaian ini sekaligus menjadi tugas, nanti ada soal, 5 soal juga yang harus kalian selesaikan di buku tugas. Ini soalnya. Soal yang pertama, nanti silakan dibaca dan kemudian ditulis di buku tugas. Itu soal pertama. Kemudian soal keduanya ini ya. Kita teruskan dengan soal ketiga, satu halaman sendiri. Ini mengenai GLBP tadi, ada grafiknya. Dan soal keempatnya adalah mengenai gerak melingkar juga, seperti pada pembahasan tadi. Sedangkan soal kelimanya adalah tentang lift. Dipersilahkan, sekali lagi di dalam menyelesaikan, tuliskan dulu diketahui, ditanya, baru jawab. Dan gunakan rumus-rumus yang sudah kalian ketahui dari penjelasan tadi. Dan demikianlah anak-anak akhir dari pembahasan kita. Semoga ini menjadi persiapan awal untuk anak-anak dalam menghadapi US atau ujian sekolah beberapa hari ke depan ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.